Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 KBI, Grup Bioinformatika, akan menampilkan atau memberi tutorial bagaimana cara menggunakan Mega dan juga melakukan segmen serta edit pada sebuah DNA. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Swandi, lalu ada rekan saya Silvana Ferry Rahayu, Muhammad Fauzan, Adiana Sutanti, Sawa Zakia Syamsuddin, dan juga Zafira Nabila Irsyah. Dan tanpa memperpanjang kata pengantar, kita langsung saja. Yang pertama itu, kita akan melihat spesies dari suatu sequence DNA pada NCBI Blast. Baik, selanjutnya yang pertama itu kita akan mengambil atau menggunakan segmen atau data dari DNA kita yang kemarin. Itu di sini itu nama filenya adalah hasil segmen. Lalu ketika kita buka hasil segmen tersebut akan langsung ada pada Notepad atau terbuka di Notepad. Jika belum ada bisa dibuka atau disalin dulu ke Notepad. Lalu selanjutnya kita bisa copy hasil dari segmen yang kita dapat. Lalu selanjutnya kita buka NCBI Blast pada Chrome. NCBI Blast. Lalu kita pilih yang ini, NCBI Blast. Dan selanjutnya kita pilih yang Nucleotide Blast. Lalu kita masukkan atau kita copy hasil dari segmen kita tadi. Kita scroll ke bawah dan pada bagian algorithm parameters itu kita ganti ke 500. Lalu selanjutnya kita checklist bagian show results in a new window. Lalu kita klik plus. Lalu kita tunggu beberapa saat. Dan akan muncul hasil spesies dari segmen DNA tadi. Yaitu yang pertama adalah Hampala macrolepidota, mitochondrion complete genome. Lalu selanjutnya kita akan mencari beberapa spesies, yaitu ada 6 spesies dengan 6 famili sama dengan spesies yang berbeda, lalu ada 1 genus sama tapi spesiesnya beda, dan 1 spesies. Bisa kita langsung checklist saja di sini. Lalu kita scroll untuk mencari spesies lainnya. Baik, jika sudah kita cari berbagai macam dari hasil yang ditanya tadi, maka selanjutnya kita akan mendownload dengan cara klik download, lalu FASTA, complete sequence, maka akan langsung terdownload dengan langsung tersalin di Notepad. Jadi ini ada Hampala macrolepidota, complete genome, lalu selanjutnya ada Hampala macrolepidota juga, dan lainnya sesuai yang kita cari tadi seperti Hampala salvenensis dan juga lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvana. Baiklah, selanjutnya setelah kita buka Notepad tadi, kemudian open bagian file yang sudah di-download di NCBI Blast tadi, kemudian buka, maka akan tampil seperti yang sudah diterangkan Ica tadi. Lalu untuk format dari FASTA-nya ini kita hapus beberapa dari, maksudnya tinggalkan bagian tanda ini yang sudah di blok ini dengan nama spesies aja. Bentar, gue ulang lagi lah.
Jadi setelah keluar hasil file yang sudah di-download Ica tadi, maka akan tampak seperti berikut ini. Lalu untuk format nama dari spesies itu sendiri, yang perlu dilakukan di Notepad ini adalah menghapus bagian yang tidak diperlukan. Seperti setelah tanda ini, yang setelah tanda besar ini, besar dari ini dibiarkan saja beserta dengan nama spesiesnya. Dan sisanya itu dihapus seperti berikut. Begitu sampai spesies terakhir. Ini juga dihapus dari sini. Kemudian bagian ini gunanya dihapus supaya pada bagian Crustal X dia akan terbaca. Supaya sekuensnya bisa terbaca. Baiklah, setelah semuanya selesai diedit bagian yang diperlukan, setelah semuanya selesai diedit, kemudian disimpan dengan file, kemudian save as, lalu simpan sesuai dengan file yang akan kalian tuliskan namanya untuk dibuka ke aplikasi Crustal nantinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Adiana pada bagian Crustal X-nya. Oke, baik. Setelah hasil notepad tadi setelah diedit, kita akan beralih ke aplikasi Crustal X. Di mana di aplikasi ini kita akan menyusun dan mensejajarkan hasil-hasil sequence yang telah diedit tadi. Baik, pertama kita ke file, kemudian ke load sequence. Kemudian kita masukkan hasil dari notepad tadi. Kemudian di sini akan tampil bentuk seperti ini, di mana di sini telah disejajarkan hasil-hasil sequence dari spesies tadi. Kemudian kita masuk ke edit, ke alignment, dan kita do complete alignment untuk melihat alignment ini secara komplit. Kita klik OK. Dan kita akan tunggu hingga alignment-nya muncul. Kemudian setelah kita menunggu loading tadi, maka akan muncul hasil sequence seperti ini. Nah, di sini sudah tertata dengan sejajar hasil-hasil sequence tadi. Kemudian kita save. Kita save hasil sequence ini, kita klik save sequence as. Kemudian kita ubah ke format FASTA. Dan kita klik OK untuk menyimpannya. Baik, sekian dari saya. Baiklah, kemudian hasilnya akan diedit oleh Fauzan.
Oke, kayak ini kita akan mengedit hasil dari bioedit yang kita dapatkan. Nah, terus bagaimana kita mengeditnya? Yang pertama, kita kita cari terlebih dahulu eh, ujungnya sama, ujung yang sama gitu kan. Nah, kita tengok nih ujung yang sama yang mulai dari mana? Dari A nih kan. Nah, kita blok ini, lalu kita scroll sampai ke ujung. Cara mudahnya tuh tekan shift, lalu kita scroll ke ujung, lalu kita tekan ini, lalu kita tekan delete atau backspace untuk menghapus yang banyak bersisa ini kan. Oke. Oh, ada lagi nih dari T ini kan. Kita kita select, lalu kita hapus. Oh, saya ada juga nih. Kita select ini. Wait, dan kita hapus. Nah, ini kan udah sempurna nih. Nah, terus bagaimana nih yang ujung ini? Nah, yang ujung ini juga sama. Yang ujung akhir itu cari yang sejajar nih kan. Nah, ini awal yang tidak sejajar nih. Kita blok, kita tekan shift, kita klik satu ujung. Nah, ini ujungnya kan. Nah, tekan delete. Nah, seperti inilah hasilnya. Nampak nih udah sejajar nih kan, udah sejajar dan udah rata. Nah, langkah-langkah selanjutnya sebenarnya kalau misalkan ada yang kayak strip-strip di susunan ini nih, kita hapus. Tapi yang selama yang aku lihat ini kan udah sempurna nih. Nah, jadi kita bisa langsung klik file, save as, kita kasih nama dan kita simpan dalam format pasta. Gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Mega atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Yang pertama, kita masukkan file yang sudah diedit, sequence yang sudah diedit di bioedit tadi. Di NCBI plus akhir. Lalu open. Lalu pencet, jangan pencet align, tapi pencet analyze. Lalu bagian nucleotide sequence, pencet OK, dan pencet yes. Lalu di sini kita pilih tipe sequence yang mana. Yang ini kan datanya vertebrate, jadi kita pilih yang vertebrate. Oke. Lalu datanya sudah terinput di sini. Nah, kemudian kita akan melihat jarak genetik atau genetic distance dari semua organisme, data organisme yang kita punya. Kita klik pada bagian distance, lalu kita pencet klik pada bagian compute pairwise distance, lalu kita pencet OK. Nah, bagian variasi kita klik pada bagian bootstrap method dengan replikasi 500. Lihat oke. Maka ini adalah data yang didapat dari genetic distance. Baiklah, kemudian kita akan melihat keragaman sekuensinya dengan cara klik bagian TA ini. Nah, di sini kan ada beberapa opsi kayak C, V, P, sama S. Nah, kita lihat bagian C. C ini adalah bagian conserve sites, di mana merupakan yang mendeskripsikan di mana posisi basa yang sama di semua spesies. Jadi nggak ada mutasi. Lalu bagian V itu adalah parsimony sites, di mana ini adalah bagian yang posisi yang berubah, posisi bahasanya yang berubah. Terus yang bagian S ini adalah variable sites, di mana posisinya juga berubah antar spesies. Jadi terjadinya mutasi. Terus yang V ini adalah nilai yang bisa digunakan untuk melihat ukuran seberapa besar variasi genetik antar sequence. Nah, kemudian saya kembalikan ke Salwa.
Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat pohon filogeni dari spesies-spesies ini. Kita bisa melihatnya di bagian filogeni. Di sini ada 4 jenis pohon yang akan kita lihat. Yang pertama, yang maximum likelihood tree, kemudian neckboard joining tree, minimum evolution tree, dan maximum parsimony tree. Yang pertama kita lihat dulu maximum likelihood tree. Akan muncul tampilan seperti ini dan kita oke kan. Nah, di sini kita pilih standar bootstrap yang slow, kemudian oke. Untuk pohon ini memang agak sedikit lama menunggunya. Nah, ini adalah bentuk dari maximum likelihood tree, di mana pohon filogeni ini berdasarkan model evolusi, didasarkan oleh model evolusinya. Kemudian selanjutnya itu yang neckboard joining tree. Kita akan selalu, ini kalau misalnya baru pakai pertama kali, tulisannya di sini bakal non, tapi kita akan selalu ubah menjadi bootstrap method. Dan replicate-nya selalu 500. Kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Dan ini adalah hasilnya. Untuk yang neckboard joining tree ini, dia berdasarkan jarak genetika antar spesiesnya. Kemudian, yang minimum evolution tree, sama juga bootstrap method. Nah, ini adalah tampilan untuk yang tadi ini berdasarkan perubahan evolusi yang paling sedikit antar spesiesnya. Kemudian yang terakhir ini yang maximum parsimony tree. Bila ini yang maximum parsimony tree, di mana pohon filogeni yang satu ini dia berdasarkan kepada mutasi yang paling sedikit antar spesiesnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari analisis pohon-pohon filogeni ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian video atau presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.